Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak hadirin sekalian, pengajian kita pada malam hari ini tentu meneruskan dari apa yang kita bahas pada pengajian yang lalu. Kita masih sampai pada babus subai, nasihat yang berisi 7 poin, sampai pada al-maqalah as-salisah, nasihat yang ketiga. Qala Umaru radhiyallahu anhu, telah berkata siapa? Sahabat Umar radhiyallahu anhu, kata beliau, man kathura, barang siapa orang, kathura yang banyak dohikuhu, tertawanya, ini orang yang banyak tertawa, maka qolat, akan menjadi sedikit apa haibatuhu, wibawanya. Jadi di sini kata Sayyidina Umar, orang itu kalau kebanyakan tertawa, itu bukan berarti orang itu tidak boleh tertawa. Tapi kalau terlalu banyak tertawa, maka nanti orang itu tidak berwibawa. Fala yahabahun nas, maka orang itu nanti juga tidak takut kepada orang yang selalu banyak tertawa. Wala yu'azzimunahu, dan juga tidak akan menghormati orang yang banyak tertawanya. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, iyyaka, hati-hati olehmu, apa yang dipesan dan diwanti-wanti oleh Nabi, supaya kita berhati-hati, wa kathratad dahiki, dari banyak tertawa. Fa innahu, karena sesungguhnya, kathratud dahik itu, fa innahu, karena sesungguhnya tertawa yang berlebihan itu, yumitul qalba, akan mematikan hati, wa yadhabu, dan menghilangkan, binuril wajhi, cahaya yang ada di muka kita. Jadi di sini kata Rasulullah, nasihat, kata Sayyidina Umar yang pertama itu, nasihatnya, orang itu jangan kebanyakan tertawa. Anda bisa bayangin Bapak sekalian, kalau kita punya orang yang tertawa terus, ada guru ketawa terus, ada lurah ketawa terus, ada polisi cengengesan terus di pinggir apa itu? Jalan. Maka tentu dia akan kehilangan apa itu? Wibawanya. Bahkan di dalam hadis, Rasulullah itu menjelaskan, orang yang banyak tertawa, itu hatinya akan mati. Hatinya akan mati itu karena lupa dengan hal-hal yang nanti akan menjadi pertanggungjawaban dia di mana itu? Di akhirat. Orang kalau kebanyakan ketawa, Pak, itu kan hidupnya berarti dalam keadaan apa itu? Senang. Bisa jadi dia lalai dari apa itu? Dari kewajibannya. Ketika dia ketawa terus bahagia, itu biasanya lupa berdoa kepada siapa itu? Allah. Lain halnya kalau orang sedang apa itu? Sedih, kecewa misalnya, maka hatinya itu selalu hudur bersama siapa itu? Allah. Tapi kalau dia sedang ketawa, sedang bahagia, itu biasanya lebih banyak lupa daripada ingatnya kepada siapa itu? Allah. Maka di situ kata Rasulullah, orang yang banyak tertawa itu hatinya akan mati. Hati yang mati itu artinya tidak mudah untuk mendorong orang untuk berbuat apa itu? Kebaikan. Orang kalau lagi sedih, itu biasanya hati itu dorong, baca Quran. Misalnya orang sedang tidak punya apa itu? Uang.
maka hati itu dorong, sholat duha. Tapi kalau orang sedang dalam keadaan apa itu? Uangnya banyak, ketawa-ketawa, hatinya bilang nikmati. Maka ketika kata-kata nikmati, boleh jadi dia menjadi lupa kepada siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kata Rasulullah, itu yadhabu binuril wajhi. Itu artinya orang itu kehilangan kesempatan untuk berbuat ketaatan kepada Allah. Karena ketaatan yang kita lakukan itu akan memberikan cahaya di dalam apa ini? Di dalam wajah kita. Sementara orang yang banyak melakukan maksiat, itu cahaya mukanya akan Allah apakan itu? Allah ambil. Nah, di sini ini mengingatkan kita, tertawa itu boleh, tapi tidak boleh banyak-banyak. Karena apa-apa yang banyak itu pasti tidak mendatangkan kebaikan. Itu konsep agama. Kata Nabi, kata Quran misalnya, kulu washrabu. Orang itu boleh makan. Orang itu washrabu. Disuruh untuk apa itu? Minum. Tapi wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Karena kalau sudah berlebih-lebihan, itu pasti akan mendatangkan ketidakbaikan. Apapun kalau sudah keluar dari batasan kewajaran, itu kalau makanan namanya israf, kalau pekerjaan itu namanya hulu. Hulu itu lebih dari kepantasan. Bapak misalnya ini, kalau sholat itu diminta oleh agama itu khusyuk. Tapi jangan kemudian orang itu mengukur sholat itu dari panjangnya. Karena boleh jadi ketika orang melakukan sholat yang panjang, berlebih-lebihan dalam ukuran kepantasan rata-rata orang. Kalau bapak sholat sendiri satu malam mau khatmul Quran nggak apa-apa. Itu namanya sholat apa itu? Sendiri. Tapi kalau nanti imam di masjid ini, kemudian sholatnya itu berlebih-lebihan. Orang biasa misalnya sholat isya ya agak panjang, sholat subuh agak panjang, tapi tidak kemudian baca surah Al-Baqarah di kampung ini. Kalau itu yang terjadi nanti, orang itu akan rusak apanya itu? Agamanya. Saya tidak akan sholat berjamaah ke Darul Mukri. Kenapa? Masya Allah, sholatnya apa itu? Panjang dalam artian berlebih-lebihan. Ya jangan juga sholat subuh baca kulhu gitu loh. Tapi artinya apa? Apapun Bapak, kalau sudah berlebih-lebihan, itu pasti akan apa itu? Merusak. Cinta bahkan kata Imam Al-Munawi itu dalam ketika mensyarah hadis yang ada di dalam Al-Jami As-Shaghir itu mengatakan orang mencintai, orang benci itu juga nggak boleh berlebihan. Kata Nabi itu ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Cintai orang itu sewajarnya, jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Karena orang yang kita cintai hari ini itu mungkin akan menjadi orang yang kita benci di masa yang akan datang. Kalau itu yang terjadi, gimana rasanya? Sebagaimana abghid baghidoka haunamma. Cinta bencilah orang itu sewajarnya. Karena orang yang kita benci hari ini, asa ayyakuna habibaka yaumamma. Maka dulu kata orang sufi itu, kalau Bapak misalnya bermusuhan dengan orang, jangan kemudian Bapak melempar duri di depan rumah orang itu. Karena kita tidak pernah tahu, jangan-jangan satu hari nanti kita harus datang ke rumah orang itu, sementara kita sudah pasang apa itu? Duri di situ. Itu namanya orang benci berlebih-lebihan. Nah, semua yang berlebih-lebihan itu dianggap oleh agama sesuatu yang menyimpang. Orang itu kalau ketawa berlebih-lebihan nanti lupa sama akhirat. Orang itu kalau berlebih-lebihan ketawa nanti lupa sama yang namanya sholat. Nanti orang kalau terlalu banyak tertawa itu rasanya sholat itu juga menjadi sulit untuk sampai pada tingkat apa ini? Khusyuk. Itu adalah nasihat yang pertama. Kemudian waman istakhaffa bin nas. Istakhaffa itu meremehkan orang. Nih, jangan jadi orang itu yang sombong, tinggi hati, kemudian semua orang dianggap apa ini? Dianggap rendah. Man istakhaffa bin nas, kata Sayyidina Umar. Kalau ada orang yang biasa meremehkan orang lain, yang biasa merendahkan orang lain, maka ustukhiffa bihi.
nanti orang itu juga akan diapakan itu? Direndahkan. Jadi kalau Bapak ingin dihormati orang, ya hormati orang lain. Kalau Bapak ingin dihargai, hargailah orang lain. Kalau Bapak rajin menghargai orang lain, maka orang lain pun akan menghargai Bapak. Orang yang suka merendahkan orang lain, itu kata Sayyidina Umar, nanti dia akan diapakan itu? Direndahkan. Maka orang itu nggak baik di dalam apa itu? Agama. Kalau kemudian dia mudah sekali merendahkan orang lain. Jangan sampai nanti ternyata orang yang dia rendahkan itu jauh di atas dia pada berbagai macam apa itu aspek. Anda punya ilmu, merasa alim, nggak apa-apa. Tapi jangan kemudian merasa bahwa orang lain itu apa ini? Bodoh. Karena kalau orang itu sudah merasa lebih dari orang lain, maka dia biasanya berhenti. Kalau dia berhenti, nanti dia kaget. Ternyata orang lain tidak berhenti. Kalau saya sudah merasa jadi orang apa ini? Alim. Saya merasa semua orang itu di bawah saya. Maka biasanya sampai di titik itu, saya berhenti cari ilmu. Saya merasa sudah apa itu? Hebat jadi guru. Begitu saya seperti itu, nanti saya terkaget-kaget. Tiba-tiba ada murid saya yang pengetahuannya justru sekarang sudah melebihi siapa itu? Gurunya. Kenapa? Karena orang yang biasa merendahkan orang lain itu sudah merasa cukup. Sementara orang yang tidak merendahkan orang lain, dia ingin terus tinggi. Nah, yang ini bergerak ke atas, yang ini stagnan. Nanti begitu sampai pada satu masa, dia terkaget-kaget. Orang yang dulu dia rendahkan, ternyata sekarang sudah jadi orang yang apa ini? Hebat. Ketika seperti itu nanti ustuhifa. Orang itu akan direndahkan oleh orang lain. Itu nasihat yang disampaikan yang kedua. Wa qad ruwiya, dan telah diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini diriwayatkan oleh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mizahu, bercanda itu istidrajun. Apa istidraj itu ya, bahasa Indonesianya itu ya. Istidraj itu orang itu didorong kepada kehancuran tanpa dia tahu bahwa dia itu sedang didorong untuk menuju apa ini? Hancur. Itu istidraj. Semakin tidak sholat semakin sakti. Semakin tidak puasa semakin kaya. Itu namanya apa itu? Istidraj. Oleh Allah itu dibiarkan orang tadi. Semakin menentang Allah, itu semakin apa ini? Naik derajatnya. Itu adalah istidraj. Yang namanya bercanda itu sebetulnya istidrajun minasyaiton. Itu dorongan yang dibuat oleh setan. Wahtidaun, jebakan. Minal hawa, dari siapa itu? Hawa nafsu. Ini karena tadi kaitannya itu ada dengan apa ini? Bercanda. Orang bercanda itu suka sekali, orang yang merendahkan orang lain itu kemudian suka bercanda. Ini lihat Pak, bercanda dalam arti apa? Menghina orang. Kita kalau ngelihat ini orang di bawah kita, kemudian kita candain, kan dijadikan mainan nih. Dijadikan apa ini? Objek biasanya nih. Objek untuk diapakan nih? Direndahkan. Ya, dicandain dia. Emang misalnya ya, keluar kata-kata kotor, memang dasar bodoh, dasar ini. Niatnya sebetulnya apa itu? Bercanda. Nih, kamu memang kurang ngaji, kurang soleh, jauh dari masjid. Mungkin niatnya sekedar apa ini? Bercanda. Tapi kalau itu diniatin candaan, hati-hati. Itu kadang-kadang dorongan dari setan dan jebakan dari apa ini? Hawa nafsu. Jebakannya bagaimana? Wa qala Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, ittaqul mizah. Nah, ini bukan berarti orang tuh nggak boleh bercanda, tapi ini dalam konteks dan koridor bercanda yang berlebihan. Kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ittaqul mizah, hati-hati kamu kalau bercanda. Fa'innahu, karena bercanda itu sering merupakan hamakotun, kebodohan, turithu doghinatan, yang mewariskan apa itu? Kebencian. Banyak loh Pak, orang itu akrab. Saking akrabnya, nanti istahofa, merasa sudah apa ini? Akrab. Bapak kadang-kadang gitu. Kita ini juga sama Pak. Kadang-kadang ada orang merasa dekat dengan Allah. Begitu merasa dekat dengan Allah, lalu Allah tuh dianggap temannya. Ya, minta apa-apa, kayak ngegampangin gitu. Sama Pak.
Bapak misalnya punya orang yang mulia, katakan guru. Gurunya itu yang sangat rendah hati. Kemudian biasa bercanda dengan muridnya. Tapi muridnya tetap harus apa ini? Tahu diri. Jangan kemudian, waduh, gue sudah diajak bercanda nih sama ustadz. Maka dia merasa sudah jadi satu apa ini? Level. Itu yang namanya istaghfar nanti. Dia mengatakan, ustadz nih udah bercanda sama saya. Lalu ustadz tuh perasaan, karena sering bercanda, itu kadang-kadang bercandanya kayak siapa itu? Kayak teman sebaya. Nanti kadang-kadang ustadznya ketika dicandain kebiasaan, lagi angot kata orang Betawi, ngerasa kurang ajar murid saya ini. Kok berani-beraninya kayak begitu? Sebetulnya muridnya asalnya itu nggak berani kurang ajar. Kenapa berani kurang ajar? Karena kemudian ustadznya itu bercandanya berlebihan, seolah-olah murid merasa bahwa dia selevel dengan siapa ini? Gurunya. Itu yang namanya jebakan hawa nafsu. Itu yang namanya kebodohan yang nanti akan mewariskan apa itu? Permusuhan. Berapa banyak orang yang kemudian kata orang sekarang ini lebay. Lebay itu apa? Niatnya bercanda sebetulnya. Tapi temannya mungkin waktu itu kena betul candaannya, gitu kan? Kena betul apa ini? Candaan, ada kan orang kan? Karena nyindir-nyindir itu, dia nggak bermaksud nyindir temannya. Tapi temannya sedang dalam keadaan seperti itu. Maka kemudian, kamu nyindir saya. Nggak ada saya nyindir kamu. Tapi karena dalam konteks bercanda yang berlebihan, lupa melihat siapa yang di kanan, siapa yang di kiri, itu boleh jadi jebakan dari hawa nafsu. Maka Imam Mawardi itu mengingatkan, innal mizah, bercanda itu bad'uhu, waktu memulai awalannya, itu halawatun manis biasanya. Orang kalau bercanda pertama-tama, nggak usah kita Pak, anak kita itu, kalau bercanda berlebihan, itu biasanya ujungnya berantem. Ya, asalnya apa ini? Bercanda anak tuh, ketawa-ketawa. Nanti begitu ketawa-ketawa, akrab kakak dengan adik, pukul-pukulan Pak. Kadang dorong-dorongan kepala. Nanti dorong-dorongan kepala lama-lama jadi apa itu? Berantem. Ya Pak Haji mungkin punya cucu akan melihat itu. Anak cucunya 2, asalnya itu ketawa-ketawa. Ketawa-ketawa terus kelamaan. Ya, ketawa-ketawa 5 menit bagus cucunya Pak Haji. 10 menit bagus. Tapi kalau cucu ini udah ketawa-ketawa 1 jam, itu ujungnya biasanya pukul-pukulan. Itu betul kata Imam Mawardi. Bercanda itu awalnya manis, lakinnah lakinnama akan tetapi akhiruhu, ujungnya itu adawatun, permusuhan. Jadi hati-hati. Jadi kalau bercanda itu jangan kemudian lupa diri. Ya, tetap ingat yang ngajak saya bercanda itu Habib. Yang ngajak saya bercanda itu kiai besar. Kiai besar tuh ngajak bercanda, Habib itu ngajak bercanda, itu supaya kelihatan apa itu? Akrab. Tapi jangan kemudian orang yang diajak bercanda itu tidak tahu apa itu, tidak tahu diri. Begitu tidak tahu diri, awalnya niatnya baik, ujungnya jadi apa itu? Kesal. Ya, Bapak juga harus tahu tuh, mana yang serius, mana yang basa-basi. Ini kalau awalnya basa-basi, Bapak serius, ujungnya jadi apa itu? Kecewa. Ya makan yuk sama saya. Padahal itu ketahuan kalau temennya apa itu? Basa-basi. Awalnya kelihatan manis itu. Begitu Bapak ikut makan beneran, pahit mukanya itu yang ngajak. Gua tadi basa-basi, dia serius. Ya, hilanglah duit hari ini untuk bayarin dia. Lihat. Hati-hati, ya. Yahtaddu minur rajul syarif. Dalam bercanda yang berlebihan, yahtaddu itu bisa marah, murka. Ar-rajul syarif, orang yang mulia. Artinya apa? Orang yang kelihatan sabar, orang baik yang kelihatan kesabarannya bagus. Kadang-kadang marahnya itu ketika apa itu? Diajak bercanda yang berlebihan. Sama, wayajtari dan terjerumus, ya, bisa khafihi dengan kelebayan bercanda. Ya. Siapa itu? As-sakhif, orang bodoh. Orang bodoh itu kok dia bercanda Pak, ngomong jelek satu, dia nambahin. Misalnya nih ya, kalau kita ini bercanda terlalu akrab Pak, kita bilang sama teman-teman, teman satu, lu kayak kebo, jawab dia, lu kayak monyet, gitu ya. Lu kebo, terus gitu, terus ya ditari Pak. Nanti asalnya nyebut kebo sama monyet, nanti satu Ragunan disebut semua itu Pak. Itu biasa kalau bercanda berlebihan, itu semua yang jelek-jelek, itu ya ditari. Kayak sungai yang apa itu? Yang mengalir. Ini adalah peringatan
dari Sayyidina Umar. Jangan suka merendahkan orang. Orang yang suka merendahkan orang nanti terjerumus dalam jebakan setan berupa bercanda yang tanpa apa itu batas. Waman aktsara min syai'in, dan waman dan barang siapa orang aktsara min syai'in itu memperbanyak sesuatu, urifa bihi, maka dia akan dikenal dengan sesuatu tersebut. Orang itu kalau aktsara, ini bahasa Indonesia agak susah ini. Aktsara min syai'in, orang itu senang melakukan sesuatu, orang itu senang memperbanyak sesuatu, maka orang itu akan dikenal dengan sesuatu yang dia banyak di sana. Misalnya, ada orang makan jengkol itu banyak betul. Orang tahu lah, dia kalau makan jengkol itu bisa satu piring habis sendirian gitu. Maka dia aktsara min syai'in. Maka nanti jengkol itu nempel sama dia, Pak. Saya bertanya misalnya, mana rumahnya Ahmad? Ditanya kan sama orang sini, Ahmad yang mana? Itu Ahmad yang itu. Oh, Ahmad jengkol. Gitu. Jadi tidak enak, Pak. Padahal Ahmad ini misalnya Ustadz, Ahmad ini misalnya orang apa ini? Mulia. Tapi karena dia kebanyakan, kalau makan jengkol nggak kira-kira, orang makan satu atau dua. Dia kalau makan satu piring gitu. Kan begitu. Ada orang main catur nggak berhenti-berhenti. 3 hari di pos Hansip nggak pulang-pulang. Maka terkenal, oh ini siapa? Nyari Muhammad. Muhammad mana itu? Oh, Muhammad catur. Nah, itu nggak enak, Pak. Kalau ditempelin dengan sesuatu, maka kata Sayyidina Umar, orang itu kalau banyak melakukan sesuatu, terkenal dengan itu, maka dia akan disebut terus. Sama, Pak. Kalau orang itu banyak-banyak zikir, ditanya sama orang, mana rumahnya Ahmad? Ahmad yang mana? Oh, Ahmad yang itu, yang suka azan di masjid apa ini? Darul Muqim. Oh, Ahmad zikir. Enak, Pak. Ya. Orang yang sering datang maulid, tapi niatnya maulid nih, bukan niat makan nasi kebuli. Ya, tiap maulid di mana aja kita datang, dia ada, gitu. Maka itu Ahmad mana itu? Oh, itu si Ahmad maulid. Enak kan? Kenapa? Karena dia aktsara min syai'in. Maulidnya berlebih-lebihan, Pak. Berlebihan itu dalam artian orang datang maulid itu kan biasanya di kampungnya, kayak orang sini paling jauh ke Cipinang, ke Muara. Dia enggak, Pak. Ke Bekasi datang, ke Surabaya datang, semua maulid se-Indonesia dia datang. Terkenal betul ini orang. Maka dia katakan, oh siapa itu Ahmad? Itu Ahmad maulid. Nah ini bapak-bapak, kalau yang banyaknya yang enggak bagus, maka nanti bapak nempel itu dengan sebutan apa itu? Nauzubillah itu. Kalau copet kan nggak enak itu, ya. Orang terkenal betul itu. Kalau dia apa itu copet, ada Ahmad nggak? Ahmad mana? Orang misalnya, oh Ahmad copet, itu nggak enak. Pak. Kenapa disebut Ahmad copet? Karena dia keluar masuk penjara, semua kasusnya adalah apa itu? Copet. Nah itu nggak bagus, Pak. Itu Ahmad mana? Ahmad janda. Kenapa? Tiap janda dia kenal misalnya. Ada datanya, ada dokumennya. Nah itu kata Sayyidina Umar, man aktsara min syai'in urifa bihi ay ishtahara. Orang itu nanti akan terkenal bainan nas, di antara manusia itu bidzalika syai'i, dengan sesuatu yang dia banyak lakukan tadi. Kama qala Aliyun karramallahu wajhahu, sebagaimana dinyatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhu. Apa kata Sayyidina Ali? Wa qimatul mar'i, harga ya seseorang itu maka yuhsinuhu, akan ditentukan dengan ma sesuatu, karena yuhsinuhu yang dia pintar di sana. Kalau dia pintar gergaji misalnya, ya terkenal ya Pak, atau tukang kunci Pak, ya, saya punya kenalan tuh tukang kunci, itu ahli betul Pak. Saya pernah lupa koper itu nomornya itu berapa gitu, saya udah ingat semua kombinasi, itu nggak bisa dibuka. Saya panggil tukang kunci teman saya ini di Jalan Surabaya sini Menteng ini, suruh ke rumah di Senopati. Itu nggak ada semenit Pak. Dia gini-gini trek kebuka. Saya bilang kok bisa? Ya beda Pak. Yang jadi angka kode itu, misalnya 5, 2, 4. Maka kalau saya pencet nomor 5, itu tekanan pas teknya itu beda. Saya tahu dari mana dia. Oh memang pintar betul. Berangkas pesantren pernah nggak bisa dibuka,
Karena nomornya perasaannya bener gitu. Oh, gimana mau dibobol kalau berangkas setebal itu kan? Datang dia. Itu enak sekali Pak. Itu betul-betul ilmunya luar biasa itu. Saya tidak tahu dia belajar dari mana. Kunci yang biasa itu, pencetan itu dikasih bedak. Diginin sama bedak. Dibedok rata gitu, dia lihat. Matanya itu mata maling juga gitu. Lalu dia tahu, dia coba. Tak, nggak bisa. Kasih lagi. Tak, nggak bisa. Yang ketiga bisa Pak. Saya tahu dari mana, kata dia. Ini yang ini Pak, warnanya. Memang sama hitam. Tapi kalau saya teliti betul, ini hitamnya sudah nggak pekat lagi. Berarti jari Bapak itu sering nempel ke angka 5. Jangan-jangan kita habis pegang gorengan, masih pegang minyak, dia pegang itu. Itu akan mengambil lunturan apa ini. Tidak kelihatan. Tapi kalau sering, kenapa perlu saya kasih bedak? Supaya saya tahu mana yang hitamnya masih hitam, mana yang enggak. Itu kemudian kalau nyari orang itu di jalan Surabaya, itu gelarnya ada kuncinya. Ya, mana Budi? Budi mana? Budi kunci. Nah, itu. Kenapa? Karena dia yuhsinu, pinter dalam urusan apa itu? Kunci. Di kampung Budi Kori ada. Ya, misalnya, oh Hajah Fatimah. Fatimah mana? Nasi uduk. Kenapa? Karena dia kalau bikin nasi uduk itu enak. Itu kata Sayyidina Ali. Nah, bayangkan Pak. Kalau Bapak itu yuhsin, pintarnya, bagusnya itu dalam kebaikan. Oh, dia kalau sedekah itu bagus banget. Nggak pernah dia sedekah itu orang miskin merasa direndahkan. Maka dia terkenal. Itu haji siapa itu? Haji Ahmad. Ahmad siapa itu? Sedekah. Itu enak Pak. Ya, jangan sampai pokoknya yang nggak enak itu nempel sama kita. Nah, di situ kata Sayyidina Ali. Nasihat yang ketiga, kata Sayyidina Umar. Waman kathura kalamuhu. Barang siapa orang kathura kalamuhu nih, yang banyak omong, kayak saya ini, ya banyak omong nih. Di masjid ini kan yang ngomong sendirian saya. Maka kathura akan banyak juga sakatuhu, artinya khotouhu, salahnya. Orang kalau banyak ngomong, pasti banyak salah. Bapak kalau nggak mau salah, nggak usah ngomong. Sama itu dengan filosofi santri nakal itu. Banyak menghafal, banyak lupa. Banyak belajar, banyak lupa. Supaya tidak lupa, tidak usah belajar. Gitu. Karena kalau tidak usah belajar, lalu apa yang mau dilupakan? Gitu. Tapi orang ini, kata Sayyidina Umar, kalau orang itu banyak ngomong, harus ingat loh. Nanti dia akan banyak apanya itu? Salahnya. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu bersabda, Inna aktsaran nasi dzunuban. Sesungguhnya orang yang paling banyak dosanya nanti hari kiamat itu aktsaruhum kalaman. Orang yang paling banyak ngomong fima la ya'nihi, yang tidak penting untuk dia omongkan itu. Nih, hari ini banyak banget Pak. Orang mengomentari sesuatu yang tidak perlu dia komentari. Nih, ada kadang-kadang kan kita itu ngomentari sesuatu yang tidak perlu kita komentari. Ada tetangga misalnya pakai baju Pak, atasnya hijau, bawahnya kuning, ya, sepatunya apa itu merah, begitu jalan kayak badut diancol, kan? Kalau bapak itu mukanya mulutnya itu kata orang sana lemes, apa aja diomongin, jadi dosa Pak. Bapak depan rumah itu, kalau mulutnya itu suka ngomong, jadi dosa Pak. Kalau nggak suka ngomong nggak jadi dosa itu. Ya, Bapak depan rumah itu ada orang lewat, ya Bapak nggak perhatian, ya udahlah lewat gitu. Tapi bisa jadi dosa. Begitu lewat, manggil tetangganya. Badut lewat. Lihat, dosa nggak Pak? Dosa. Kenapa? Menghina orang. Gitu. Kadang-kadang orang itu menghina, itu nggak usah pakai apa itu? Nggak usah pakai omongan Pak. Kalau orang tuh kebanyakan bereaksi, itu juga sama. Misalnya nih, ada cerita nih, ya sinetron, biar nggak gibah. Ya, Haji Muhyiddin, ya, tahu Haji Muhyiddin, tukang bubur Nek Haji. Itu kan terkenal tuh dengan istrinya Bu Haja Maimunah itu. Pokoknya orangnya kayak gitu. Kebetulan di kampung ada yang mirip kayak begitu. Gitu. Cerita nih pagi-pagi nih soal sinetron semalam. Lu semalam nonton nggak tukang bubur Nek Haji? Nonton. Ngomong dia, emang Haji Muhyiddin ya bisa orang kayak gitu. Lewat tetangga nih. Saya beri syarat ke dia nih. Kenapa? Jangan ngomong Haji Muhyiddin, ada yang tersinggung. Kenapa? Dia Haji Muhyiddin mirip kan gitu. Itu dosa nggak Pak? Dosa. Padahal kita cerita sinetron berdua itu nggak ada dosanya Pak. Tapi ketika mata itu kayak gitu,
itu jadi nunjuk orang, itu jadi dosa Pak. Itu gara-gara kebanyakan bereaksi. Maka Bapak hati-hati itu. Saya kadang-kadang lihat Pak, di Facebook itu, di Instagram itu, ada orang itu ngomentari orang yang enggak temenan, kenal juga enggak gitu. Ada orang misalnya artis, ya. Jadi artis itu kemungkinan masuk surga ada juga itu Pak. Kenapa? Nanti panen pahala ghibah. Ada kan artis itu ngomong kayak artis itu gini. Dia nggak ada kaitannya itu. Langsung maki-maki komentarnya itu. Emang jablay gitu kan Pak. Ya, emang. Saya berpikir, apa urusannya orang ini dengan dia? Dia nggak kenal kok. Itu jangan sampai orang yang baik nanti pahalanya diambil sama siapa ini? Sama artis tadi. Kata ya Allah, saya nggak terima itu. Bukan saya yang posting, itu koran yang posting, kok dia maki-maki apa ini? Padahal saya nggak seperti itu ya Allah. Hati-hati Pak. Itu karena man kasuro, jadi kalam itu nggak bisa diartikan suara dari apa ini? Mulut. Bisa jadi sekarang jari-jari yang main di atas apa ini? Handphone. Itu hati-hati Pak. Tidak semua perlu kita komentari. Dan tidak perlu kita berkomentar kepada hal-hal yang memang bukan urusan siapa ini? Kita. Karena nanti kalau Bapak komentari, itu jadi perdebatan panjang. Ujungnya berantem kayak yang pertama tadi. Coba Bapak. Saya dengan Pak Haji misalnya. Sama-sama bukan ahli ekonomi. Sama-sama bukan ahli politik. Kemudian kita biasanya jadi komentator Pak Haji. Ini ngomentari koalisi Indonesia Bersatu, saya ngomentari koalisi Indonesia Baru misalnya. Saya komentari, Pak Haji nggak bener itu Golkar gini. Pak Haji, Nasdem apa lagi ribut nih? Padahal apa urusan saya dengan Golkar dan Nasdem sama Pak Haji gitu? Urusan kita kan ngaji Pak Haji hari ini. Tapi kalau gara-gara kita mencampuri urusan yang semestinya bukan kita ahlinya, maka nanti pasti ujungnya pada kesalahan dan dosa. Kenapa? Karena itu sebetulnya bukan urusan kita, bukan bidang kita. Jadi ini ya bapak-bapak hati-hati ya. Bukan berarti nggak boleh ngomong. Tapi kalau kebanyakan ngomong, kebanyakan komentar, ada orang ngomong politik, nyampur. Ada orang ngomong ekonomi, nyampur. Ada orang ngomong budaya, nyampur. Ada orang ngomong tajwid, nyampur. Padahal dia nggak ngerti baca Quran. Hal yang seperti itu pasti Pak, orang itu nanti akan banyak salahnya. Maka orang arif billah itu tidak gampang mengomentari. Lebih banyak diam, ada tamu ngomong, ini Pak Kiai, ini ada urusan begini. Kalau dia orang yang arif, dia tahu kapan dia harus berkomentar dan kapan harus dia apakan ini. Dicuekin aja. Kenapa? Kalau nanti dijawab, ujungnya jadi apa itu? Jadi dosa. Ini pesan Sayyidina Umar bahwa orang yang banyak ngomong itu pasti akan banyak apanya itu? Salahnya. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Ini Nabi ini bersabda, yu'adzabul lisanu. Nanti mulut kita itu akan diazab la yu'adzibu bihi syai'un minal jawarih. Yang di lisan manusia itu akan diazab dengan satu azab yang tidak akan pernah Allah berikan kepada anggota tubuh kita kecuali apa ini? Lisan. Mata itu banyak maksiatnya juga kan. Suka ngelihat yang aneh-aneh kan dosa. Tapi dia pasif Pak. Mata itu ngelihat apapun nggak akan bereaksi. Yang bereaksi apa itu? Mulut. Dia ngelihat jelek. Yang maki mulut tuh. Yang ngelihat apa itu? Mata itu. Ngelihat orang nih Pak. Dikomentari, miring amat itu mukanya kan gitu kan. Wah kayaknya salah cetak nih kan begitu toh. Nah itu diadabnya nanti apa itu? Lisan. Nah hari ini hadis kayak begini, ini boleh diartikan tidak semata-mata apa itu lisan yang ada di sini, tapi juga lisan yang ada di sini yang menggerakkan jari-jari tangan kita untuk apa itu? Menulis. Itu kata Rasulullah. Jadi hati-hati Pak. Fayaqulu, ya, maka nanti mulut kita itu, lisan kita, lidah kita itu ngomong, ya Rabbi, wahai Tuhanku, lima azabtan, kenapa engkau azab saya, kata lidah kita ini, diazabin dengan satu azab, lam tu'adzib bihi syai'an, yang engkau tidak mengazab bihi dengan azab ini syai'an sedikit pun, minal jawarihi dari anggota tubuh saya, fayuqalu lahu. Maka dijawab itu nanti ketiga apa ini? Di dalam api neraka. Lidahnya terbakar dengan suhu api yang lebih panas dari yang membakar apa ini? Kaki. Maka lidah ngomong,
Ya Allah, dosa saya apa ya? Kok saya mendapatkan panas, lebih panas dari panasnya apa itu? Kaki dan tangan. Lebih panas dari engkau azab kepada apa ini? Kepada mata saya misalnya, kepada telinga saya. Fayuqallahu, dijawab itu nanti di dalam apa ini? Api neraka. Kharajat minka. Kharajat itu keluar. Minka darimu, ada dari mulutmu. Kalimatun, satu kalimat. Balaghat, yang kalimat ini mencapai masyariqal ardi, ke sebelah timur, wa magharibaha, dan ke sebelah barat, fayusfiku bihaddam, maka boleh jadi tertumpah gara-gara lisanmu itu addamu, darah, al-haramu, yang haram sebenarnya untuk ditumpahkan. Ini gara-gara mulut, Pak. Bapak ngomong nih, misalnya ngomong aja Bapak sama siapa ini? Sama temannya. Lo tahu nggak si A itu? Misalnya, kenapa si A itu? Waduh, membunuh dan memperkosa gitu loh. Padahal nggak terjadi. Temannya jadi apa ini? Percaya. Gara-gara ucapan saya tersebut, bisa jadi orang tadi diapakan tuh? Bunuh orang tadi, oh ini penjahat, dibunuh. Maka tertumpahlah darah yang sebenarnya tidak boleh ditumpahkan. Itu gara-gara apa itu? Gara-gara ucapan saya. Ini bahaya loh Pak. Ya, ini yang terjadi hari ini di medsos. Jangan sampai kita mengomentari sesuatu. Maka saya itu paling takut Pak. Kalau ditanya orang di medsos itu paling takut. Jangan sampai jawaban saya nanti dijadikan pembenaran orang untuk menumpah apa kan nih, darahnya. Hati-hati Pak. Pilpres kemarin itu kan gampang banget orang bilang, oh itu zalim, oh itu fasik, itu kafir kayak gitu. Kalau kemudian orang dikatakan kafir, oh kita perangin yuk ini orang kafir, mati. Matinya gara-gara siapa itu? Gara-gara fatwa ini. Syekh Ramadan Buti itu di Damaskus itu mati kan gara-gara itu. Kan gara-gara ada orang yang berfatwa, pokoknya siapapun yang mendukung rezim Bashar al-Assad ini harus diperangi. Mau tentara diperangi, mau pengusaha, bahkan ulama diperangi. Ada orang mungkin yang berpikiran apa ini? Sederhana. Ini orang kok masih tetap apa ini? Tidak mau berfatwa jihad melawan pemerintah. Dia tetap membela, kata jangan jihad, jangan perang, Syria harus aman. Orang yang tadi dengar fatwa yang tadi, ngapain itu? Pasang masjid, mati itu orang. Begitu mati dia katakan, kenapa itu dibunuh? Saya dapat fatwa bahwa semua orang yang mendukung rezim ini boleh untuk diapakan itu? Dibunuh. Itu nanti pertanggungjawabannya berat Pak. Gara-gara lisan dia ada darah yang tertumpah. Yang kedua, wa akhadha bihal malul haram. Bisa jadi nanti ada harta yang diapakan itu? Diambil. Saya ngomong sama Sutoyo misalnya, ya contoh, Rudi ini orang kaya, tidak pernah zakat dia, ya kan? Kata Sutoyo, gue ambil nanti malam nih warungnya saya bongkar. Dia bongkar itu gara-gara siapa itu? Gara-gara fatwa saya, gara-gara ucapan saya. Seandainya saya nggak ngomong kayak gitu, dia nggak kepikiran juga untuk bongkar tokonya orang, nggak untuk apa itu namanya menjarah. Boleh jadi Bapak, gara-gara salah berfatwa di masjid, ada orang menjarah. Begitu orang bilang, orang yang tidak bayar zakat itu halal hartanya untuk diambil. Betul, hadisnya begitu, fatwanya begitu. Tapi yang ngambil itu dulu Nabi. Sebagai apa itu? Sebagai pejabat negara. Nggak boleh. Bapak tahu orang di kampung ini nggak pernah zakat, terus Bapak jarah tokonya. Jadi kriminal. Tapi kalau Bapak lapor misalnya sama polisi, ini orang nggak pernah apa Pak? Zakat. Undang-undang zakatnya misalnya ada satu negara mewajibkan kayak gitu. Oke. Nggak boleh Bapak menghakimi orang. Tahu maling Bapak seret sendiri, Bapak potong tangannya. Ya masuk penjara Bapak karena motong tangan orang. Kenapa ini? Karena mungkin salah dalam menyampaikan. Jadi Ustadz juga harus hati-hati kalau apa itu bicara. Wantuhika boleh jadi untuk ya bihal hafaraju. Bisa jadi nanti yang ketiga salah omong itu perempuan bisa diapakan itu? Diperkosa dengan dalil apa ini? Agama. Bapak tahu kan kerusuhan yang terjadi di Irak itu dengan kaum Yazidi itu kan nggak manusiawi Pak. Itu begitu masuk ke Yazidi, itu dianggap semuanya kafir dan perempuannya itu adalah tawanan perang. Ketika dia tawanan perang, maka statusnya adalah budak.
yang bisa diperjualbelikan dan melayani hubungan seksual. Itu kejahatan kemanusiaan di Irak abad 21 kemarin. Itu gara-gara apa itu? Gara-gara omongan tanpa ilmu. Berapa banyak perempuan Yazidi, berapa banyak perempuan yang dari Kurdistan itu bersaksi di pengadilan di depan PBB itu, di komite kemanusiaan itu. Kenapa? Mereka hilang kehormatannya. Mereka dipaksa untuk melayani kebrutalan tentara atas nama apa itu? Agama. Gitu loh. Jadi jangan kemudian kita itu seenak-enaknya mengeluarkan fatwa keagamaan yang nanti konteksnya itu jadi salah. Bilang ini Yazidi kafir ini. Saya sekarang mau mendirikan khilafah yang ada di mana itu? Di Irak. Dia masuk. Semua yang melawan statusnya nanti adalah apa ini? Tawanan. Dan yang perempuan itu menjadi apa itu? Menjadi budak. Seperti dulu kata dia. Apa yang terjadi? Begitu statusnya budak. Budak itu boleh diapakan oleh sayyidnya tanpa ikatan apa itu? Pernikahan. Boleh dijual. Apa yang terjadi Bapak dengan wajah Islam saat itu? Gara-gara apa ini? Gara-gara orang ngomong sembarangan, ditangkap oleh orang awamnya punya nafsu, atau ya, orang sudah stres Pak. Lihat Bapak, orang yang meledakkan dirinya itu bukan orang yang kemudian kita tahu sejarahnya itu orang taat, enggak Pak. Itu rata-rata orang yang sudah diputus asakan dari rahmat Allah. Kamu ini berzina, kamu ini sudah minuman keras, kamu ini gak masuk surga kan? Sekarang mau gak masuk surga? Mau Pak, dicuci dulu. Dia terjerumus dalam maksiat yang luar biasa. Nanti didekati dengan pendekatan agama formal, takut-takut dengan neraka, dicuci dulu nih, dicari orang yang maksiatnya banyak. Kalau dikasih tahu neraka langsung takut, tapi diputus asakan dari taubat Pak. Gak mungkin kamu masuk neraka, masuk surga. Kamu tuh udah jahat. Saya ingin tobat Pak. Oh gampang. Ini ada jalan singkat masuk surga. Apa? Ledakan di Bali. Ya, itu nanti kamu akan apa itu? Kamu akan cepat masuk apa ini? Masuk surga. Dan orang-orang itu orang-orang kafir. Memang mereka nanti juga masuk neraka. Percepat saja mereka supaya masuk ke dalam api neraka. Bodoh Pak. Percaya. Apa yang terjadi? Ya itu tadi. Ada jiwa yang hilang, ada kehormatan yang diinjak-injak, dan begitu seterusnya. Fawa izzati, kata Allah nih, kata Allah. Fawa izzati, kata Allah, maka dengan kehormatanku, Allah ini bersumpah, la u'adzibannaka, saya akan azab kamu nih, pada lisan itu, bi'adzabin la u'adzibu bihi syai'an minal jawarih. Itu artinya hati-hati dengan yang namanya lisan, ya. Jadi sampai sini nanti diingatkan ya Stoyo ya, kita lanjutkan pada bulan yang akan datang, ya. Ini adalah nasihat yang konteksnya dengan hari ini tuh luar biasa, ya. Jadi jangan sampai ketika teknologi itu terbuka, ketika banyak aspek dari kemodernisasi ini yang kita rasakan, tetapi sebenarnya itu makin mempercepat kita untuk memperbanyak dosa. Dulu saya ghibah itu harus melihat dan kenal orangnya. Saya bisa ghibah itu kalau tetangga lewat depan saya. Sekarang saya di dalam kamar, nggak ngelihat siapapun, saya bisa jatuh pada dosa apa itu? Ghibah, dengan cara yang seperti saya contohkan tadi. Maka nasihat dari Sayyidina Umar ini harus kita ingat baik-baik sebagai kunci, sebagai pelita, bahwa di dalam hidup ini sama, kita punya kesempatan untuk meraih pahala dan juga punya kesempatan untuk justru terjerumus ke dalam apa itu? Dosa. Kata-kata kuncinya pada malam hari ini, kurangi tertawa yang berlebihan, biasakan tidak merendahkan orang lain, kemudian menjaga pembicaraan, berbicara saat kita memang perlu untuk bicara, berbicara pada soal-soal yang memang menjadi perhatian kita,
Kalau itu bukan menjadi perhatian kita, di antara keistimewaan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tarkuhu fima la ya'ni. Nabi itu tidak pernah mau ikut campur, menjerumuskan dirinya pada perkara yang bukan urusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi kita semua, senantiasa merahmati kita semua. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf.